Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala umurni wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wal ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah ini. Virus corona ini efeknya kemana-mana, teman-teman saya sekarang ini ya, yang tukang-tukang aja ya sekarang ini pada pulang semua. Bayangin loh, tukang-tukang kayak kan kita ada bengkel-bengkel tuh yang sering kita ajak kerja sama, itu udah pada pulang semua, bengkel-bengkel, tukang-tukang stainless segala macam-macam. Kan udah gak kuat gitu. Mereka itu tipikal apa ya? Ya udah, napasnya napas pendek ya. Karena memang kondisinya seperti itu gitu. Jadi sekarang ini siapa yang bisa bertahan itu yang sekarang ini bertahannya udah hebat gitu. Terus banyak teman-teman saya sekarang udah tutup gitu, berapa tutup usahanya. Jadi bukan yang kena bukan hanya usaha kecil, UKM kayak saya, usaha besar juga sekarang ini kelengger semua itu. Bayangin mereka dilema, mau berhentikan karyawannya salah gitu. Kenapa? Kan aturan pemerintah bayar ini kan harus siap uang untuk sangon dan nggak siap mereka itu. Terus akhirnya apa yang dilakukan? Kalau di sini simpel orang-orang lakukan 5 hari kerja, 5 hari libur, 2 hari kerja itu. Dan itu pun hanya paling bertahan hanya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Sisanya tetap harus pengurangan. Dan mudah-mudahan Anda bukan tipikal pengusaha yang gampang nyerah gitu. Dan Anda lihat ya, saya masih optimis saya. Bangkrut bagi saya itu bukan, saya udah pernah bangkrut waktu itu mental saya udah jatuh hancur-hancuran itu. Ini saksinya di samping saya ini. Ada Bu Siti, ada Sandra segala macam-macam. Kita bangkrut habis-habisan dulu. Malah minus kemarin tuh. Makanya sekarang ini pada kondisi susah segini pun saya alhamdulillah masih semangat gitu. Malah tadi saya perintahkan ke ini salah satu tekniknya adalah kita hemat-hematnya gitu. Saya larang seluruh anak buah saya dari orang kantor sampai orang bengkel itu tidak boleh makan di luar, harus hemat di sini. Nah, sekarang saya udah perintahkan juga GM saya untuk nyetok beras yang banyak ini. Jadi makan setidaknya harus ada sayur, apa ikan gitu. Sederhana aja. Kita intinya apa? Supaya nggak makan di luar, supaya nggak kontak banyak dengan luar, terus dia makan di sini gitu. Supaya nggak banyak keluar uangnya gitu. Terus yang kedua di sisi pabrikasi, kerjaan yang ada nilai tambah seperti kerjaan-kerjaan lainnya, kerjaan stainless dan yang lainnya yang dikerjakan oleh workshop saya, bengkel saya, pabrik saya, itu sudah mungkin 100% harus dapat. Kemarin 90%, sekarang 100% harus dapat. Jadi kalau ada kerjaan masuk tidak boleh lepas gitu. Caranya gimana? Tekniknya simpel gitu. Tekniknya adalah saya jual harga yang apa-apa, yang penting masih ada cuan sedikit. Untuk orang Cina cuannya, cuan sedikit nggak masalah, yang penting jalan gitu. Dan kualitas saya kan udah terjamin gitu. Jadi saya meskipun harganya mepet, kualitas gak main-main gitu. Karena memang kita dasarnya pabrikasi, bukan dioper keluar gitu. Meskipun saya nanti soal kerjaan banyak saya panggil tukang sini, saya awasi tukangnya gitu. Jadi itu yang dilakukan. Dan alhamdulillah sistem ini menyebabkan dulu saya kalau ngerjain proyek ya di atas 1M 2M gitu, itu butuh ratusan karyawan. Jadi dulu karyawan saya banyak itu, terutama pabrikasi. Jadi ada karyawan, ada pekerja, ada helper, ada tukang, ada supervisor, ada sapam segala macam-macam. Kebanyakan saya pangkas semua. Saya pangkas menjadi apa? Hanya saya dengan tukangnya aja. Tukangnya nyari sendiri helpernya gitu. Dan itu kita jamin makannya, tidurnya semua jamin. Kita siapin bahan-bahannya gitu. Nah, kalau ada kerjaan lebih, saya tinggal tarik orang-orang yang mantan-mantan saya dulu. Kan mantan di perusahaan saya banyak yang stainless nih, hampir 70% di Bali tuh mantannya perusahaan saya gitu. Termasuk main listrik. Kalau listrik udah saya lepas gitu. Jadi itu intinya saya lakukan itu. Jadi mereka sekarang ini gitu, simple gitu. Dan ini ternyata bisa luar biasa. Jadi pertama adalah saya pernah bangkrut, jadi saya tidak lagi dalam posisi takut lagi gitu, karena udah pernah gitu. Sesulit-sulitnya. Sekarang masih sulit-sulitnya masih bisa bertahan lah, alhamdulillah. Setidaknya harga diri masih ada, semangat masih ada. Jadi kenapa saya nggak yakin saya kuat? Karena saya punya optimisme gitu. Sob harus optimis sekarang ini. Cari peluang sob, benar-benar harus cari peluang sekarang ini. Sekarang ini bisnis bukan kaleng-kaleng. Anda tidak perlu investasi apapun lagi, buka apapun lagi, usaha apapun lagi. Cari lihat tetangga Anda, lihat peluang. Oh dia jualan kue, Anda masuk ke sosmed, kencangin di sosmednya, terus doain ya. Mudah-mudahan SKDA Uber saya ini bisa diriin Uber ya. Uber Usaha Bersama Berkah itu satu aplikasi di mana Anda bisa jualan di situ gratis sob. Dan locally, hanya di lokal 30 km di sisi Anda aja. Jadi Anda bisa jualan punya tetangga gitu. Dan Anda kalau mitranya mau ini bantu gitu. So, ada satu hal ketika kita sulit adalah bantu orang gitu. Kemarin dilakukan oleh temannya istri saya, Sulami ya. Dia telepon ke istri saya, Mbak Yun, ini ada jual ini loh. Menarik sih omongannya. Kasihan orang bengkel ini nggak ada kerjaan, dia akhirnya ngambil di Payangan, ngambil apa? Durennya enak, kalau nggak enak dikembaliin aja gitu. 25 ribuan, ya udah. Jadi dia nggak dapat untung, sama dengan di saya di Uber.
Saya udah enggak juga gitu. Uber Pay, Anda lihat ya, karena saya berbagi gitu, tipis. Jadi bukan gimana. Ketika saya bisa untung ketika membernya di atas 10.000, sekarang mau sudah deket 3.000, 5.000 ke atas lumayan loh, udah papo gitu. Tapi itu intinya. Jadi kadang-kadang kalau udah level kayak saya, bukan keuntungan yang dicari, apa yang dicari? Keberkahan, sob. Jadi kalau kita berkah semua gitu. Jadi Anda pun mohon bantu besarkan Uber Pay supaya kita berkah bersama seperti yang Sulami lakukan gitu. Dia nggak dapat untung langsung dari tukang ini, tapi dia memberikan kesempatan hidup bagi orang-orang. Itu pas datang ke tempat saya senangnya luar biasa. Betul. Bayangkan ya Pak ya, jualan durian sekarang kalau di jalan itu nggak laku, orang nggak jalan. Uang nggak ada coba. Dia tembak langsung ke sasarannya. Sasarannya apa? Orang-orang yang mampu gitu. Termasuk keluarga saya, keluarga yang lain gitu. Jadi kalau itu kan lebih tingkat keberhasilannya yang didatengin pasti berhasil gitu. Pasti keluarkan uang 100.000 sampai 200.000 untuk beli itu durian gitu. Dia naik si bengkelnya tuh ngomong, bengkel saya udah sepi Pak. Tukang udah gak jalan gitu. Dia lakukan bertahan gitu. Beberapa orang yang nggak bertahan itu pulang ke kampungnya sekarang ini. Padahal pulang kampung sekarang ini anak buah saya, Pak saya nggak dibolehin pulang Pak ke kampung karena apa? Biar di situ aja kecuali kalau wabahnya udah hilang gitu. Kamu cari duit aja deh, nggak usah ngapa-ngapain kata gitu dia. Ya saya juga gitu sekarang ini. Jadi kenapa saya tidak ini? Supaya Anda bisa bertahan, Anda bantu orang, termasuk bantu Uber Pay. Jadi saya akan buka cabang mitra di seluruh Indonesia, masing-masing ini, dan Anda bisa jadi mitra cabangnya. Keuntungan sekarang ini paling Anda memudahkan orang untuk berusaha, dan Anda bisa pasang di situ, dan itu gratis gitu. Saya bukan gratis, tapi doain ya, karena ini kan kerja gede gitu. Tim saya lagi, ini masih kerja tuh timnya saya. Jadi masih menyiapkan apa tuh teknisnya gitu. Jadi itu aja. Jadi cari peluang sob, apapun peluangnya gitu. Terus membantu orang paling utama di kita harus ada niat ikhlas dan ridho dulu gitu. Siapapun orangnya sekarang ini, siapapun sehebat apapun orangnya pasti panik sebenarnya. Yang kenapa tenang? Karena kalau dia ikhlas dan ridho. Kalau nggak ada ikhlas sama ridho nggak bisa sob. Sekarang yang bisa menyelamatkan diri kita hanya kita dengan Allah, dengan Tuhan gitu. Jadi Anda jangan terlalu panik juga. Insya Allah pasti yakin Allah itu akan memberikan kehidupan bagi kita. Yang penting kita berusaha. Jadi berusaha itu penting. Jadi jangan sampai kita ngerasa hopeless gitu. Soalnya nggak bisa gitu. Terus di tempat saya gitu, kita harus hemat-hematnya sekarang ini. Yang penting kita bisa punya beras itu udah barokah gitu. Dan kita jangan terlalu bergantung pada pemerintah karena pemerintah urusannya udah banyak gitu. Dia nggak bakal kuat untuk nanggung semua makanan. Kalau saya jadi presiden mungkin saya akan tanggung dulu. Dablek ya, namanya saya juga dablek orangnya. Kalau saya kan nggak ada urusan gitu. Hidup kan bukan untuk sekarang gitu, untuk akhirat nanti. Kenapa kalau jadi pimpinan, mudah-mudahan Pak Jokowi sudah dablek saya gitu. Kalau saya siapin sembako, saya perintahkan Bulog buka gudangnya gitu. Nggak apa-apa, kapan lagi Anda jadi presiden kalau nggak sekarang gitu. Ambil keputusan yang lebih gila lagi, dramatis. Itu kalau menolong banyak orang gitu. Terutama orang-orang miskin gitu. Jangan hanya bantuan langsung tunai, tapi langsung barang sekarang ini. Barang siapin, Bulog nyerapin ininya, dia bisa nego dengan bagus. Ini pasar-pasar kayak Vietnam mungkin ini bisa ngimpor dengan harga murah, bagikan gratis kalau saya ya. Kalau saya jadi pimpinannya itu yang saya lakukan ke masyarakat miskin, kita kasih seperti itu luar biasa gitu kalau jadi. Karena di beberapa negara itu udah dilakukan gitu. Dia memberikan subsidi ke rakyatnya sekarang ini. Karena nggak bisa lagi. Sekarang ini bisa hidup aja udah bertahan gitu. Percuma nanti Anda perusahaannya keluar dari krisis tapi rakyatnya mati semua gitu. Atau Anda juga mati, percuma. Sekarang yang penting Anda sehat, kuat gitu. Dan di beberapa perusahaan sekarang ini saya juga nerapin, sekarang udah saya siapin di tempat saya, bule kalau masuk sini atau siapapun konsumen saya wajib cuci tangan dulu. Hand sanitizer udah saya siapkan, sabun udah saya siapkan, ini lagi persiapan. Kemarin sih di sana, sekarang di luar sekarang menjegahnya gitu. Kalau kamu ya itu dia sudah disiapkan kalian. Udah cuci tangan segala macam udah siapin. Udah. Jadi itu aja. Dan kalau di marketing saya ngelakukan ini. Saya pajang semua di depan sekarang produksinya. Biarin aja. Ini numpuk nanti. Banyak banget ini. Karena di bawah lagi produksi gitu. Jadi produksi nggak ini, dan ini dia kelebihan saya karena place-nya saya cukup bagus ya. Tempatnya di bypass Ngurah Rai Sanur ini. Ini alhamdulillah Allah sudah banyak. Kalau kita bantu orang, insya Allah Allah akan bantu kita gitu. Saya persediaan bahan juga lumayan. Jadi saya di bawah ada bahan ya. Kelihatan nggak ya, bahan stainless. Saya beli kemarin di Surabaya dengan harga cukup murah. Itu lagi makan. Pokoknya jika boleh makan di luar loh ya. Terus suruh ini masak di sini semua. Ya, sederhana aja nggak apa-apa. Yang penting berasnya ada ya. Jangan makan di luar. Bukan hanya saya takut bahaya kamu berhubungan dengan luar, yang penting kamu bisa makan. Itu lagi pada makan.
sederhana aja. Dan makan mereka itu sama dengan makan semua, termasuk makannya saya gitu. Kan simple. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau lebih banyak, kalau salah banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.